Ada dua metode yang bisa digunakan untuk menganalisa sambungan eksentris. Yang pertama analisa elastik dan yang kedua analisa plastik. Perbedaan kedua metode ini terletak pada asumsi-asumsi yang digunakan. Pada analisa elastik, itu pelatnya dianggap kaku, sehingga tidak akan mengalami kegagalan, dan dia berdeformasi sebagai benda kaku, sehingga titik berat atau titik pusat rotasinya baut itu tidak berubah. Ya. Sementara kalau analisa plastik, itu pelatnya juga ada kemungkinan mengalami kegagalan dan dia bisa berdeformasi, sehingga titik berat dari sambungan atau baut itu selalu berubah dan akan mencari keseimbangan sampai mencapai kondisi leleh. Ya, jadi itu yang perbedaan utamanya. Nah, kita akan membahas tentang analisa elastik terlebih dahulu, nanti kemudian akan kita tutup dengan analisa plastik. Jadi konsepnya analisa elastik itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi misalkan ada sambungan seperti di gambar ini, memiliki 6 jenis baut ya, yang terkoneksi pelat tersebut kepada suatu elemen kolom mungkin dan dikasih beban eksentris seperti terlihat. Nah, konsepnya adalah bahwa sambungan ini itu akan mengalami dua jenis gaya. Yang pertama adalah P dan yang kedua adalah momen. Ya, jadi kalau ada P dan memiliki eksentris tersebut itu akan memunculkan momen. Jadi pertama kita pindahkan P ini ke titik beratnya, itu sama artinya dengan P bekerja di titik beratnya dan plus momen yang bekerja sebesar P kali E kali eksentrisitasnya. Ya, jadi begitu mekanisme pendekatannya. Kalau ini kita sudah paham bagaimana proses menghitungnya ketika kita berada di sambungan sederhana, karena di sini adalah P-nya bekerja ke titik berat dari sambungan. Jadi ini ditambahkan dengan momen yang bekerja. Itu proses analisanya. Jadi ada tambahan momen. Karena ada tambahan momen ini, masing-masing baut juga akan ada mengalami tambahan gaya geser yang bekerja pada masing-masing baut. Nah, gaya geser yang muncul, ya, gaya geser yang muncul akibat momen yang bekerja tadi, itu juga tergantung dari seberapa jauh sambungan tersebut dari titik berat. Jadi kalau ini tadi momen yang bekerja seperti gambar di sebelah kiri, ya itu diibaratkan bahwa setiap titik di baut ini, setiap baut itu akan mengalami rotasi, dan rotasi itu atau momen itu adalah gaya yang bekerja pada baut tersebut dikalikan jaraknya terhadap titik beratnya yang merupakan adalah pusat rotasinya. Tadi ingat, analisa elastik mengasumsikan bahwa pusat rotasi berada di titik berat dari sambungan. Jadi dia mengalami gaya geser di arah tertentu, dan ini tentunya akan kita bisa uraikan menjadi komponen X dan komponen Y. Jadi satu baut itu akan mengalami geser di arah X, di arah Y, ditambah dengan gaya geser yang dari beban yang sudah kita pindahkan ke titik pusatnya. Nah, dari proses hitungan empirisnya, ini saya tidak akan terlalu jauh menjelaskan dari mana persamaan mendapatkan nilai gaya geser pada masing-masing baut. Itu pada akhirnya itu persamaan yang digunakan untuk menghitung berapa gaya yang bekerja pada masing-masing baut, itu didapat dari persamaan berikut ini. Jadi memahaminya begini. Jadi gaya yang bekerja pada baut ke N di arah X, ya, di arah horizontal, itu adalah momen dikalikan jarak Y-nya, jarak vertikalnya baut tersebut ke titik berat, dibagikan dengan jumlah masing-masing jarak X kuadrat dan jarak Y kuadrat dari bautnya. Kalau ada bautnya ada 6, maka penjumlahannya adalah
keenam jarak masing-masing bautnya di arah X dan di arah Y. Dan hal yang sama juga untuk besarnya gaya yang bekerja di arah Y. Itu adalah momen yang sudah kita dihitung di tahap sebelumnya, yaitu P kali E dikalikan dengan jarak horizontal baut tersebut dibagikan dengan pembagi yang sama seperti sebelumnya. Saya kasih contoh misalkan baut nomor 3 ini, ya, baut yang nomor 3 ini, kita mau mencari berapa sih R3Y dan berapa R3X-nya. Ya, kita menggunakan persamaan yang ini sehingga nanti akan kita hitung ketika kita mencari R3X-nya itu adalah menggunakan jarak vertikal dari Y3, ya. Ini dibagikan dengan penjumlahan kuadrat masing-masing jarak dari seluruh bautnya, baut 1 sampai ke baut 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Oke, ini akan saya sampaikan lebih detailnya dalam sebuah contoh soal yang terlihat seperti ini. Jadi kita punya 6 jumlah baut yang masing-masing jarak antar baut itu secara vertikal itu 75 mm dan dia jarak horizontal antar baut itu 100 mm. Dan ada beban sebesar 400 kN, itu jaraknya kepada tepi sini 75, tapi jarak kepada titik beratnya itu yang perlu diingat, ini adalah berarti 125 mm, setengah dari jarak antara baut yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Titik beratnya di sini bisa digampang diidentifikasi, tambahkan 75, ini berarti eksentrisitas antara garis bekerjanya beban dengan pusat titik beratnya adalah eksentrisitas baut tersebut, yaitu nilainya 125. Dan ini pertanyaannya adalah apakah baut yang 6 buah tersebut bila menggunakan baut tipe A325 dengan kekuatan ultimate 825 MPa mampu menahannya. Baut yang digunakan adalah 20 mm. Dan kedua, tanpa adanya informasi tanpa ulir, pada bidang gesernya ada 2 bidang geser, ya. Di sini yang mau dihitung. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Jadi tahap-tahapan penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung momen yang diakibatkan eksentrisitas antara beban yang bekerja dikalikan dengan titik berat sambungan. Berarti dalam hal ini kita akan mendapatkan P dikali E sebesar 400 kali 125. Kemudian kita akan cukup menginvestigasi baut yang paling jauh dari titik berat sambungan. Karena baut yang paling jauh lah yang akan mengalami gaya geser akibat momen, ya. Ini akibat momen yang paling besar, ya. Jadi kita bisa dalam hal ini karena desimetris yang paling jauh itu bisa baut nomor 1, bisa baut 4, ataupun bisa baut nomor 3 atau 6. Jadi cukup satu saja kita pilih, misalkan baut nomor 1. Kita investigasi baut tersebut terhadap kekuatannya beban yang diberikan tersebut. Ya, kita hitung dia Rx dan Ry-nya di masing-masing arah dan kita tambahkan nanti dengan gaya RV yang muncul dari beban P. Ingat tadi, ya, kalau eksentrisitas tadi kalau ada momen ada suatu sambungan dikasih gaya P begini, itu sama dengan kalau kita sambungan tersebut kita kasih momen tambahkan dengan gaya geser yang sudah dipindahkan ke titik beratnya. Jadi ini akibat momen tambah akibat gaya aksial atau gaya geser murni.
Jadi tahap ketiga ini adalah gaya aksial tersebut atau gaya geser dibagikan dengan jumlah bautnya. Jadi kalau bautnya 6 berarti 400 dibagi 6 baut di sini. Kalau yang ini adalah tahap 2 kita menghitung gaya geser akibat momen. Kalau yang di tahap 3 gaya geser akibat beban P. Dan tentunya kita bisa menggunakan persamaan vektor untuk mencari resultan gaya yang bekerja akhirnya. Jadi resultannya ini adalah komponen yang berada di arah X kuadrat ditambahkan dengan komponen yang berada di Y kuadrat. Karena RY dan RV ini sama-sama di arah Y. Jadi ini bisa kita tambahkan dan kuadrat, lalu kita cari akarnya untuk mencari resultan gaya yang bekerja. Kalau misalkan nanti RV-nya itu bekerja horizontal misalkan, ya ini RX tambah mungkin dengan yang arah horizontal kuadrat ditambah RY kuadrat baru diakarkan. Jadi tergantung nanti kombinasi dari beban-beban yang bekerja arahnya. Tapi intinya di tahap yang keempat ini adalah kita menghitung total gaya yang bekerja pada baut terjauh tersebut, yaitu dengan menjumlahkan atau mencari resultan vektor akibat momen dan akibat gaya aksial P tadi. Dan selanjutnya kita akan mencari kekuatan satu baut. Kalau ini tadi kita udah tahu jadinya total gaya yang bekerja, supaya kita bisa membandingkan dengan kekuatannya apakah dia kuat atau tidak, kita hitung satu baut kekuatannya. Lalu nanti kita bisa tahu apakah baut itu kuat memikul beban apa enggak. Bila kekuatan Rn-nya lebih besar dari Rn yang sudah dihitungkan tadi, berarti ini kuat ya. Sebaliknya kalau Rn lebih kecil dari Rn, ini tidak kuat. Oke, itu tahap-tahapannya. Saya akan pindah untuk bisa menjelaskan secara detail tahapannya.